Kalau tip top itu bikinnya stop goyang sana goyang sini, ditonton orang, lantas orang melihatnya maaf cakap agak naik birahinya. Nah ini yang buat tip top ini berdosa terus sampai kapanpun. Meskipun orang yang buat tip top itu sudah bertaubat dan berzikir, tapi itu berjalan terus ditonton orang bertahun-tahun masuk sosial media, maka dosanya mengalir terus. Maka hati-hati, khususnya ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang masih muda, kalau tua-tua tak seorang orang nengoknya, ya kan? Muda-muda atau anak gadis, hati-hati anak ibu ya. Artinya apa? Anak gadis dibikinnya tip topnya, masuk ke media sampai berapa puluh tahun, bahkan sampai meninggal pun dia nanti itu masih ada terus ditonton orang terus, maka ketika itu dosanya mengalir terus. Orang sudah tidur, maka itu dosanya mengalir terus. Maka hati-hati para wanita misalnya yang buka-buka aurat, apalagi yang masuk pula apa namanya video call ya kan, tonton orang banyak pula, enggak cocok itu, hati-hati. Itu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yaitu kesehatan dan hidayah keimanan sehingga kita nanti istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapat syafaat yang bil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul daripada ceramah singkat kita pada hari ini adalah kiat-kiat mendapatkan atau cara menggapai yaitu husnul khotimah. Apa tanda-tandanya? Nah, itulah nanti kita bicarakan dalam ceramah singkat ini. Kalau sholat berjamaah itu imam sering membaca doa setelah selesai sholat seperti tadi, Allahumma tatim alaina ya Allah bihusnil khotimah wala tatim alaina ya Allah bisuil khotimah. Nah, ini kalau orang yang sering berjamaah ada doa ini. Tapi kalau dia tak ikut, ada kadang-kadang orang habis sholat salam terus pergi, itu tak didengarnya itu. Dan itu adalah doa yang sangat bagus. Yaitu doanya mendoakan ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah yaitu kondisi yang baik, berbuat baik saat mau meninggal. Dan itu pasti. Artinya apa? Bahwa kita meninggal pasti. Dan orang-orang yang ingin yaitu merasakan yaitu husnul khotimah, maka ada 5 yang harus dilakukan dalam menggapai husnul khotimah itu. Yang pertama adalah yaitu baik, jujur dan tulus. Benar, jujur dan tulus. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus berlaku benar, jujur dan tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus kepada sesama, yaitu sesama manusia bila kita menolong. Dan inilah yang diundang Allah, yang dibimbing Allah kepada kita di bulan Ramadan ini dengan yaitu berlaku jujur kepada diri sendiri, dan kita melaksanakan ibadah puasa, batal tidaknya bukankah kita dengan Allah yang tahu. Maka secara tidak langsung adalah mengantarkan kita agar nanti matinya yaitu husnul khotimah dengan satu, yaitu bersikap jujur dan bersikap yaitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap baik dan jujur. Ada juga misalnya yang jujur tapi tak baik. Ada siapa itu? Perampok bagi hasil, mereka jujur tapi tak baik kerjanya. Itu perampok. Ada misalnya kita kalau jujur juga kurang baik. Apa itu? Misalnya udah istri kita membelikan sama kita baju baru,
Karena jujurnya kita, jelek kali baju kau beli itu, ngapain kau beli jelek kayak gini? Padahal udah capek-capek belinya. Jadi kita ini bagus sekali gitu aja supaya menyenangkan hati dia. Dengan kata lain, itulah dia untuk yaitu boleh seperti itu. Maka dalam konteks Islam bahwa dulu ceritanya ada orang yang sangat jujur yang ditinjau oleh yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Bahwa suatu malam Umar bin Khattab yaitu berjalan-jalan menelusuri rumah. Biasanya seorang pemimpin belusuan istilahnya, dia menelusuri rumah, adalah rumah yang sangat agak kecil, terus terdengar suaranya. Apa suara yang terdengar? Seorang ibu yaitu mengatakan kepada anaknya, kebetulan mereka ini adalah yaitu penjual susu. Lantas kata ibunya, anakku, kata kepada putrinya, ini susunya campur air nak, biar banyak, katanya. Lantas anaknya nggak mau lah, bikin aja lah nak, katanya. Datang anaknya nggak mau, nggak apa-apa nak, tapi kan nggak ada orang yang tahu, kita campur pun tetap juga kita bilang susu murni, kan nggak ada orang tahu, kita ingin dia yang bikin, katanya. Lantas anaknya, iya tapi kita orang nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Allah tahu katanya, tapi kan Allah tahu. Nah, mendengar perkataan ini, Umar bin Khattab pun yaitu pengawalnya untuk meneliti rumah itu, siapa gerangan. Ternyata adalah seorang janda ibunya tadi dan anaknya yaitu yang sangat soleha tadi, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memanggil anaknya, siapa yang mau menikahi putri tersebut. Dan ternyata anak Umar bin Khattab ada satu menikahi putri yang solehah tadi. Maka itulah dia orang-orang yang sangat jujur, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita harus jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah penggemblengan daripada ibadah puasa itu selama 1 bulan. Kalau udah 1 bulan bahkan bertahun, tetap juga ada di antara kita misalnya tidak jujur, ada misalnya tidak benar, ada juga sebenarnya tidak tulus, maka ibadah puasa kita penggemblengan diberikan Allah, madrasah yang diberikan oleh Allah tidak berhasil, gagal. Dan itulah yang kita lakukan kalau kita misalnya melakukan itu, tidak akan mencapai yang namanya husnul khotimah. Maka mulai hari ini kita harus tanamkan yaitu jujur dan benar dan tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, agar mendapatkan husnul khotimah itu adalah yaitu bertaubat terus berkelanjutan, tiap hari bertaubat. Di antara kita banyak dosa, tidak ada yang bersih. Nabi Muhammad saja yang tak ada dosanya, 1 hari istighfar mohon ampun kepada Allah bertaubat 100 kali. Maka kita yang banyak dosa, kalau kita sekarang ini banyak dosa ini, apalagi zaman ada gepeng-gepeng setan, ya kan? Nengok-nengok gepeng-gepeng setan tuh, gepeng-gepeng maksudnya HP maksudnya kan? Nengok-nengok nanti masuk layar tahap apa saja ditengok. Ditengok sekali tak apa, buang. Tapi kalau tengok terus-terusan jadi dosa, jadi mata jadinya, ya kan? Astagfirullah, puasa pula itu, astagfirullah. Atau misalnya ada ibu-ibu, katakanlah masih muda, ya, di sana dia pakaian agak minor sedikit, tidak pakai jilbab, kaos begini, bahkan pakai baju tidur. Nah, dia bikin tip top. Kalau tip top itu bikinnya stop goyang sana goyang sini, ditonton orang, lantas orang melihatnya, maaf cakap agak naik birahinya. Nah, ini yang buat tip top ini berdosa terus sampai kapanpun. Meskipun orang yang buat tip top itu sudah bertaubat dan berzikir, tapi itu berjalan terus ditonton orang bertahun-tahun masuk sosial media, maka dosanya mengalir terus. Maka hati-hati, khususnya ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang masih muda. Kalau tua-tua tak seorang nengoknya. Kalau muda-muda atau anak gadis, hati-hati anak ibu ya. Artinya apa? Anak gadis dibikinnya tip topnya, masuk ke media sampai berapa puluh tahun, bahkan sampai meninggal pun dia nanti itu masih ada terus ditonton orang terus. Maka ketika itu dosanya mengalir terus. Orang sudah tidur, maka itu dosanya mengalir terus. Maka hati-hati para wanita misalnya yang buka-buka aurat, apalagi yang masuk pula apa namanya video call ya kan, tonton orang banyak pula, enggak cocok itu, hati-hati. Itu dosa mengalir terus. Dosa mengalir terus, dan kita banyak dosa. Istighfar. Macam kita pun laki-laki ya kan, nengok ke pasar ada celana pendek Cina putih, astagfirullah.
Dosa, kalau pandangan pertama tak jadi dosa, tapi kalau terusan jadi dosa. Maka itu dihambur dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi istighfar terus istighfar. Pagi, siang, sore istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan terus istighfar. Jangan pernah yaitu lalai dari istighfar, karena kita menyadari setiap hari, tiap saat kita mengandung dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Kalau orang mukmin itu melakukan dosa seperti yaitu gunung. Gunung itu mau menghantam dirinya, takut dia. Tapi kalau orang tak mukmin mengerjakan dosa, bagaikan lalat, push gitu. Tanpa terasa sama dia, tanpa ada ketakutan. Ada orang yang salah kaprah ngomongnya, dosa belakangan aja, enggak usah dipikiri, masih muda ya kan? Dosa belakangan aja ya kan? Dosa salah, dosa tak berada di belakang, di depan. Di depan artinya adalah di depan pertanggungjawaban kita dengan Allah, dan itu akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya kita dalam berbuat dosa tiba-tiba meninggal ya kan? Karena ada seorang kisah pemuda, yaitu yang misalnya pemuda ini adalah berkecukupan, terus datang anak gadis yang ekonominya agak lemah, minta uang, bantuan untuk makan, lantas kata anak muda itu, ya bisa ku kasih uangnya, tapi syaratnya ini mengerjakan yang maksiat lah, kira-kira begitu. Nah, lantas pertama si gadis ini tidak mau, tapi karena sudah terdesak ekonomi, akhirnya dia mau juga. Tapi pada saat mau melakukan perbuatan dosa itu, anak muda itu ingat mati, lantas dia turun. Bagaimana ya Allah, kalau habis ini saya mati, berarti su'ul khotimah masuk neraka, makanya tak jadi. Artinya apa? Saat mau melakukan dosa, ingatlah kematian yang bisa datang tiba-tiba saat itu juga. Dan itu sudah banyak terjadi. Dan supaya itu terjadi, maka itulah ingat bertaubat dan ingat mati terus. Bahkan dulu ada ulama dulu, dia menggantungkan kain kapan itu di kamarnya. Untuk apa? Supaya dia ingat mati, supaya takut mati. Bahkan ada ulama lagi, digalinya lubang kuburan di kamarnya. Ketika dia malas sholat, ketika dia melupakan Allah, dia masuk ke dalam kubur itu, mengatakan kepada dirinya, wah beginilah aku nanti kalau mati. Maka dia keluar lagi, terasa hidup lagi. Kalau kita tak usah pernah digali kuburan, gawat nanti ya kan. Sebagai apa aja, sebagai intermisi aja, supaya tahu bahwa mengingat kematian itu akan menghindarkan kita untuk tidak melakukan dosa. Yang kedua. Yang ketiga adalah, yaitu supaya husnul khotimah itu baik dalam meninggal itu, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan tunda kalau ada sesuatu kebaikan di depan mata. Jangan tunda. Ya, misalnya lagi ada orang buta menyeberang, kita lewat, nggak ada menyeberangi, stop, ya kita seberangkan, itu peluang. Misalnya kita lagi ada uang, ada orang ngemis, kasihkan, itu ada peluang. Ada orang minta tolong kepada kita, mampu kita bantu, itu adalah peluang. Maka dulu, yaitu di sudut kota Madinah ada yaitu seorang nenek tua yang sangat tua sekali, tinggal di rumah sendiri. Lantas namanya Abu Bakar, dia melakukan itu, tapi yang mengawali duluan adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab ini adalah hanya kepengen seperti itu. Dengan kata lain, nenek tua ini tiap hari ada makanan yang mengantar kepadanya. Tiap pagi ada. Jadi hari siapa yang ngantar? Diintip oleh Umar bin Khattab. Siapa yang melakukan ini, mengantar makanan? Rupanya yang mengantar adalah khalifah pada saat itu, yaitu Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Ketika para sahabat dulu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, kita juga begitu juga dalam hal beribadah, yaitu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena peluang tidak datang dua kali. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Termasuk berlomba-lomba ngantar bukaan kemari banyak-banyak, itu juga bagus. Betul itu kan? Puasa tinggal beberapa hari lagi kan? Nah, iya. Yang ketiga, yang keempat supaya kita husnul khotimah, yaitu adalah sering bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dulu yaitu Ali dia pulang dari suatu perjalanan, tanyanya istrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah makanan untuk kita?" Tidak ada. Adakah makanan untuk kita? Tidak ada. Cuma ada tadi aku dia upahan, kira-kiralah upahan, ngemo kalau orang Karo bilang, kalau orang kita Jawa bilang apa namanya?
buruh ya kan, dia buruh mintal kain, upahnya dapatlah 6 dirham. Ya, kata Fatimah sama Ali, ini ada uangku 6 dirham, belikanlah makanan untuk anak kita Hasan dan Husain, belikanlah makanan ini. Baiklah mereka belikannya ke pasar. Sampai di pasar ada orang, siapa yang mau kasihkan aku uang, berarti pinjamkan kepada Allah. Jadi dengan kata-kata itu pinjamkan kepada Allah, hatinya tertegun. Ali dikasihnya uang yang 6 dirham tadi. Dikasihnya uang 6 dirham tadi, lantas dia pulang ke rumah. Kata istrinya Fatimah, mana kuenya, mana belanjaannya? Gak ada, tadi ku kasihkan sama orang minta-minta tadi di sana. Dia pun menangis. Jangan kau menangis, kata Ali. Katanya itu adalah pinjamkan untuk Allah. Nanti Allah akan balas. Ya namanya sudah dikasih, udahlah. Maka Ali pun keluar. Hendak menjumpai Rasulullah. Rasulullah mertuanya kan gitu. Fatimah itu anak Rasulullah. Jadi di perjalanan ada seorang semacam orang Arab Badui hitam agak besar, membawa kuda. Ini kuda kau beli Bapak Hasan, Hasan namanya, itu Ali tadi bapaknya Hasan. Kau beli ini kuda saya 100 dirham. Aku nggak ada uang, kata Ali. Gini aja, nggak ada uang kau bawa dulu ini. Nanti ada yang misalnya beli kalau lebih 100 dirham, untungnya sama kau. Berapalah kau jual, terserah. Pokoknya ini kau bawa aja. Lantas dikasihlah kuda ini sama dia. Ini kuda ini bawa, jualkan ya, harganya 100 dirham. Lantas dibawalah kuda itu, dibawa. Perjalanan ada orang nawar, aku mau beli kuda, berapa harganya? 3.000 dirham. 3.000 dirham, iya. Mau belinya, mau dibeli terus dibayar. Udah dibayar uangnya 3.000 dirham. Tadi ditawarkan 100 dirham, sangat banyak sekali jauhnya. Lantas dibawa pulang ke rumah, istrinya pun senang. Biasa kalau mak-mak tuh kalau dampak banyak uang senang. Kalau kurang belanja mukanya astagfirullahaladzim. Mana cukup ini, mana cukup. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Gitu nambah uang banyak. Pengalaman biasa. Kalau kurang sedikit, tak kayak mana ya kan? Tapi kalau udah banyak, baru bang, aduh bang, ini senang kali gini-gini. Gimana dapat ini bang? Gimana Bang Ali? Istilahnya Ali tadi, Ali nama bukan Bang Ali ini mana? Bang Ali dia kan? Bukan Bang Ali ini. Alinya menantu Rasulullah. Diceritakannya, tadi aku keluar, yaitu ada orang nawarkan kuda 100, kujual 100, kalau 1.000 tadi kujualkan 3.000 dirham. Jadi keuntungannya sama aku banyak. Lalu keluar menjumpai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tahu apa yang terjadi samamu. Kau yang cerita sama aku, apa aku? Kata Rasulullah. Rasulullah yang cerita, lebih tahu. Rasulullah ini diberitahu berita itu. Tadi yang menjual kuda itu samamu, sama Ali menantunya itu adalah malaikat Mikail yang nyamar jadi orang Badui. Yang belinya itu juga malaikat, diganti Allah untuk tadi impakmu tadi membantu orang tadi. Nah itulah dia, yaitu kasih sayang Allah. Allah tidak akan pernah melupakan kita, Allah akan menepati janjinya. Setiap yang diimpakkan akan berlipat ganda. Dan itulah kalau terus menerus, yaitu ada juga di daerah Jawa sana ada juga kuburan seperti itu. Kuburan ini sudah 25 tahun. Lantas menggali kuburan di sampingnya itu, tergalilah sebelahnya. Ternyata kain kapannya masih utuh. Badannya masih utuh, sudah 25 tahun. Ditengok siapa yang mati. Ini namanya. Maka diselidiki apa kerjaan dia waktu hidup. Rupanya dia sering sedekah aja. Ternyata dengan sedekah itu, yaitu orang amal solehnya, sehingga bumi pun tidak sanggup untuk memakan kain kafannya. Nah itulah nama kita supaya nanti mati dalam husnul khotimah, yaitu sering bersedekah. Mudah-mudahan kita nanti menjadi husnul khotimah, yaitu terutama lagi adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang keempat adalah mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul artinya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sunnah Rasul. Jadi tinggi pun ilmunya, tinggi pun pengetahuannya, kalau dia tidak datang sholat berjamaah,
kata Rasulullah, nengoklah orang yang beriman apa tidak, nengoklah apakah ke masjid apa tidak dia katanya. Jadi kalau dia sering ke masjid, itulah orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itulah betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi itulah dia tandanya. Maka ketika azan berkumandang, kita laki-laki wajib datang ke masjid untuk memenuhi Allah Subhanahu wa taala kecuali ujur. Maka sunnah Rasulullah harus kita jalankan supaya yaitu husnul khatimah. Yang terakhir adalah jangan tertipu dengan yaitu kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Jangan hanya mencari dunia, kita lupa beribadah kepada Allah. Hanya mencari harta, kita lupa halal dan haram. Kadang-kadang kita penting banyak, kalau halalnya belakangan. Jangan. Nanti kalau itu dilakukan, kita tidak akan dapat husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan itu husnul khatimah. Terus tanda-tandanya orang husnul khatimah, orang mau mati, tetengok yaitu wajahnya berkeringat. Itu tandanya orang mau mati wajahnya berkeringat. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, orang tua kita sudah mau meninggal sakaratul maut, kita nengok wajahnya berkeringat, berarti ia tandanya dapat husnul khatimah. Yang kedua yaitu dia mengucapkan, mau matinya mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah, atau pokoknya dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat mau matinya itu. Itu berarti dia mendapatkan khatimah. Yang ketiga, wajahnya senyum. Senyum dia, senyum macam gembira, macam senang. Itu berarti dapat husnul khatimah. Perhatikan wajahnya. Kalau misalnya ada orang mau meninggal, wajahnya senyum, ceria, mantap, macam menerima hadiah yang sangat bagus sekali. Seterusnya adalah yaitu matanya terpejam. Kalau terbelalak, itu bukan, itu bahaya itu. Kalau mati dia begini, bahaya, itu bukan khatimah. Nanti perhatikan. Kalau matanya terbelalak, gini, itu berarti hajab. Jadi dia terpejam matanya, ya. Terakhir adalah wangi. Tercium aroma wangi. Dulu pernah sahabat seperti itu, tercium wangi, bahkan sudah dikubur pun kuburannya merasa wangi. Padahal tidak bikin wangi, tidak bikin minyak wangi, tapi memang wangi, itulah namanya dapat husnul khatimah tadi. Ya, oleh karena itu kalau kemarin dalam sholat itu dapat husnul khatimah. Ya, kalau kita lagi wudu, lagi berbuat baik, husnul khatimah, maka jangan pernah melakukan dosa sedikit pun. Takutnya situlah mati, atau tunda-tunda amal kebaikan tadi bersegera. Misalnya kita pulang kerja jam 4, terus di perjalanan ada azan, nantilah sholatnya di rumah. Ya kan? Rupa-rupa disenggol truk, mati. Udah masuk sholat sholat asar. Nanti di rumah jam 5. Nah, ini dia dapat namanya su'ul khatimah, dapat ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah masuk waktu sholat, tunda-tundanya. Fawalil musallin, maka celakalah orang yang melalaikan sholat, ya. Itulah dia. Seterusnya adalah yaitu bagaimana supaya keluarga kita kalau sakit misalnya, kita sebagai keluarganya, atau pertama kita yang sakit. Kalau kita sakit menurut tuntunan Islam adalah berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, dan jangan lupa sholat. Kadang-kadang baru demam sedikit, panas badan, nggak sholat. Kadang-kadang baru misalnya sakit kaki, nggak bisa wudu, nggak sholat, ya kan? Jadi kalau Islam itu kalau sakit pun wajib sholat, tak bisa kena air, pakai dinding gini pun jadi, muka disapu sama tangan udah, nggak bisa juga, misalnya itu juga bisa digerakkan karena udah semua mati, tinggal matanya pun jadi bergerak pun jadilah, matamu tak bisa bergerak, udah disembayangkan aja udah, ya kan? Itulah dalam tuntunan Islam, banyak berzikir. Kalau udah sakit, jangan pernah merasa sakit itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sakit itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Setiap detik sakit yang kita alami kalau tulus dan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detiknya sakit yang kita alami menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Maka berbaik sangka kepada Allah apapun yang dapat kita terima, ya. Jadi kalau kita punya keluarga yang sakit, dituntun membacakan Al-Qur'an, dengan membacakan Al-Qur'an dibimbing supaya nanti mendapatkan husnul khatimah. Dan demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 9 lewat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.